Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Corel. Alhamdulillah, seneng banget masih bisa diberi kesempatan untuk sharing-sharing kegiatanku hari ini. Hari ini aku mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan. Ya, healing tipis-tipis lah ala emak-emak. Yaitu aku mau ke pasar tradisional. Tadi setelah antar Dek Jorel berangkat sekolah, ini langsung lanjut cus ke pasar. Aku ini diantar sama suamiku. Kami ini lewat jalan yang samping-sampingnya itu hutan jati, teman-teman. Jadi Masya Allah, udaranya tuh sejuk banget. Seneng kalau pagi-pagi lewat sini. Rasanya tuh maknyes gitu. Cerita soal pasar, rumahku itu jauh dari pasar ya teman-teman. Jadi kalau mau ke pasar itu harus menempuh jarak 3 km. Ya kira-kira 10 menitan gitu. Nah, ini aku mau ke suatu pasar yang kecil sih pasarnya. Itu di tengah-tengah perumahan yang lumayan gede sih perumahannya, yang padat penduduk gitu. Nah, itu jarak dari sekolahnya Jorel itu 6 km. Jadi kalau yang tahu tuh kok ke pasar situ sih lebih jauh, lebih kecil. Ya penasaran aja, kepengen kesini, kepengen lihat-lihat pasar sini. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget kalau ke pasar tradisional. Jadi mungkin sekedar healing gitu ya teman-teman, lihat-lihat gitu udah seneng banget. Nah, aku tuh seneng teman-teman kalau lihat jajan pasar seperti ini. Jadi rasanya tuh pengen beli semua. Cuman ini aku kepengen bubur ketan kinco. Dari kemarin-kemarin tuh udah kepengen kayak gitu bubur ketan kinco. Cuman di tempatku itu agak jauh dari penjual-penjual seperti itu teman-teman. Jadi kinco itu gula merah yang dicairkan teman-teman. Jadi kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Asiknya ke pasar tradisional itu bisa ngelihat macam-macam di situ ya teman-teman. Juga harganya itu ya lumayan murah lah kalau dibandingkan sama pasar modern atau swalayan gitu. Juga barang-barangnya itu lebih fresh, lebih seger. Lanjut, aku mau cari ayam aja lah buat persediaan jualanku nanti. Sebenarnya kalau ke pasar itu rasanya pengen beli macem-macem ya teman-teman, pengen borong semuanya. Cuman kali ini aku ngerem dulu lah, karena di kulkas itu masih penuh sama persediaan-persediaanku. Yang terkenal di pasar ini itu ikan segarnya teman-teman. Jadi ikan segarnya itu jenisnya bervariasi dan gede-gede, jadi seneng gitu lihatnya. Cuman ini ikan yang aku cari masih kosong. Kata penjualnya sih saat ini ikan lagi susah karena ombaknya masih besar katanya. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman ke pasar tradisional biasanya apa dulu nih yang dicari? Apa yang jadi favoritnya ini? Nah, kalau temen-temen ke pasar tradisional biasanya tawar-tawar harga ndak sih? Kalau di sini sih kadang ada ya yang ditawar-tawar karena harganya terlihat agak mahal gitu. Ya biasa ya, emak-emak pengennya lebih murah, lebih hemat, tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, kali ini aku hanya beli beberapa barang aja teman-teman. Kali ini direm dulu teman-teman. Biasanya kalap beli macem-macem. Nah, ini sepulang dari pasar kami melewati jalan yang berbeda. Dan kali ini yang kami lewati itu hutan karet. Jadi orang kalau di sini menyebutnya Alaska, alas karet. Ketemu satria berkuda teman-teman. Kerja yang semangat, semoga menjadi berkah. Oke Pak, siap. Oke, semangat, semangat, semangat. Untuk emak-emak melihat yang hijau-hijau, yang seger-seger seperti ini aja merupakan healing ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi rasa jenuh di rumah. Nah, di dekat perumahanku ini ada danau buatan teman-teman. Jadi danau buatan ini dibuat oleh pengembang perumahan di sini.
Di sini itu pemandangannya bagus teman-teman, apalagi sore hari sambil melihat sunset gitu, bagus banget. Jadi di sini setiap pagi dan sore itu banyak orang yang jogging di sini. Insya Allah di lain hari nanti aku akan ngevlog di sini ya teman-teman. Di sini tuh asri banget, pohon-pohonnya rindang dan semua tanaman tuh sangat-sangat terawat. Rasanya tuh seger dan indah dilihat. Begini aja udah seneng ya teman-teman, bisa untuk menyimpan kewarasan beberapa hari kemudian. Patung atau tugu ini itu merupakan landmarknya daerah sini teman-teman. Jadi ini namanya kalau orang menyebut tuh patung BSB. Aku tuh diajak muter-muter pakai motor gini aja udah seneng teman-teman. Rasanya sudah punya semangat baru lagi daripada jenuh aja di rumah. Nah, alhamdulillah ini sudah sampai rumah. Cus masak karena hari ini anak-anak pulang sekolahnya gasi. Jadi aku tuh tadi beli keong, ayam, bayam, tahu putih sama daun pisang. Juga ada ini teman-teman, melanding. Nah, ini sebelum aku simpen ayamnya mau aku cuci terlebih dahulu. Ini tadi aku juga beli kepala ayam. Banyak yang bilang, kok beli kepala sih, apa enaknya? Ya inilah kenikmatannya, jadi banyak tulangnya tapi nikmat rasanya menggerogoti kepala ayam itu. Dan tentunya anak-anak juga suka sama kepala ayam gini. Nah, untuk ayamnya karena ini mau aku gunakan untuk stok jualan, makanya aku filet terlebih dahulu. Lanjut, hari ini itu aku kepengen masak botok teman-teman, makanya tadi cari melanding. Jadi kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Kalau di Semarang sini ada yang bilang petet, ada yang bilang melanding, ada yang bilang lamtoroh, atau banyak juga yang menyebut petai Cina. Jadi kalau mau memasak botok itu tanpa petai Cina rasanya tuh beda banget. Jadi ini tuh bahan pokoknya botok mungkin ya. Ini aku cuci terlebih dahulu, kemudian aku mau nyuci ikan terinya. Kalau nyuci ini aku lebih seneng dengan air mengalir seperti ini. Untuk cabai buat botoknya aku iris tipis-tipis memanjang seperti ini. Di botoknya nanti juga aku tambahkan pare. Jadi pare aku iris tipis-tipis. Lanjut, aku mau buat bumbu botoknya. Ini ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah kemiri, lalu ada kencur. Jadi kencurnya ini agak dibanyakin ya teman-teman. Lalu 1 sendok teh ketumbar bubuk, juga garam. Ini mau aku haluskan secara manual aja ya teman-teman. Jadi ini mau aku ulek sama ulekan dan cobek. Jadi kalau menghaluskan bumbu secara manual gini hasilnya lebih mantep dan sedap. Setelah bumbu halus aku masukkan kelapa parut. Jadi ini kelapa parutnya yang mudah ya teman-teman. Jadi ini beli langsung yang parutan, jadi lebih praktis. Next aku masukkan parenya yang sudah aku cuci bersih, kemudian melanding dan cabai, kemudian masukkan ikan terinya, lalu diaduk sampai merata. Oh iya teman-teman, sampai ada satu yang kelupaan, yaitu gula jawa. Ini aku haluskan lalu diaduk lagi ya sampai merata. Jangan lupa dikoreksi rasa juga ya. Berikutnya ini mau aku bungkus dengan daun pisang. Sebelumnya jangan lupa beri daun salam terlebih dahulu, kemudian baru masukkan botoknya. Ini karena tadi daun pisangnya kecil-kecil, makanya aku bungkus sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Karena di sini susah nyari lidi, ini makanya aku semat dengan tusuk gigi. Nah, beginilah hasilnya teman-teman. Ini dimasak dengan menggunakan kukusan ya, kalau orang Jawa bilangnya dandang. Nah, ini dimasak selama 50 menit biar bumbunya meresap dan matang sempurna. Itu tadi daunnya agak kekuningan teman-teman, jadi tidak apa-apalah ya, yang penting rasanya. Selanjutnya aku juga mau masak sayur bening bayam.
Bayam di tempat teman-teman harganya berapa nih? Kalau di sini satu ikat kecil gitu harganya 4.000. Nah, aku tuh kalau masak bagian potong-potong begini sukanya duduk di bawah di lantai. Kalau orang Jawa bilang tuh ngelemprak gitu ya. Apa? Lesehan gitu ya. Dengan duduk begini tuh lebih nyaman, juga bisa sedikit istirahat ya teman-teman. Sayur beningnya ini aku bumbuin salam, bawang merah, juga kunci. Kalau di tempat teman-teman bumbunya gimana ya? Soalnya pernah tuh saudara yang dari Kalimantan kalau masak sayur bening gini pakainya serai. Jadi setiap daerah itu punya bumbu sayur bening sendiri-sendiri ya. Nah, ini tinggal aku tambahkan garam juga sedikit gula. Lanjut, ini aku mau goreng tempe. Tempenya aku bumbuin bawang, ketumbar bubuk serta garam. Juga aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Jadi kalau orang Jawa bilang itu tempe kemul. Berikut aku juga mau buat sambal. Jadi aku mau buat sambal tomat. Ini bawang merah, bawang putih, cabai, juga sedikit terasi. Aku tumis terlebih dahulu, kemudian baru tomatnya. Jadi aku tuh kalau buat sambal lebih senang ditumis seperti ini. Jadi dengan minyak sedikit, bukan digoreng. Nah, saat diulek ini aku tambahkan garam, juga gula pasir. Gula pasir itu sebagai balance rasa ya teman-teman. Nah, ini botoknya sudah mateng. Nanti aku rapikan daun-daun yang di atasnya terlebih dahulu, baru nanti disajikan. Nah, ini teman-teman, botoknya sudah matang sempurna, rasanya juga mantep dan aromanya enak pokoknya nih teman-teman. Ini tuh perpaduan masakan sederhana tapi enak teman-teman, ngangeni, mantep. Pokoknya nggak ada duanya deh, masakan Nusantara itu semua enak semua ya teman-teman. Indonesia itu memang bener-bener kaya akan masakannya. Ini tuh pokoknya seger, mantep. Pokoknya kalau sudah pernah merasakan ini pasti kangen, pengen lagi ya teman-teman. Mana nih suaranya teman-teman yang suka dengan makanan sederhana seperti ini? Gimana? Ada yang mau nyoba? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap semangat.